Baik, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Kepri hari ini. Pemirsa, petani di Kabupaten Karimun mengaku khawatir datangnya fenomena El Nino yang dapat menyebabkan terjadinya gagal panen. Untuk itu, pemerintah daerah Kabupaten Karimun bersama Kodim 0317 Tanjung Balai Karimun memiliki strategi ketahanan pangan sendiri dalam menghadapi dampak fenomena El Nino. Pemerintah telah menginstruksikan agar setiap daerah mempersiapkan diri dalam menghadapi dampak dari fenomena El Nino yang dapat menyebabkan kekeringan sehingga tanaman petani dapat mengalami gagal panen yang dikhawatirkan akan menyebabkan kelangkaan bahan pangan. Untuk mengantisipasi hal ini tidak terjadi, Pemkab Karimun bersama Kodim 0317 Tanjung Balai Karimun memiliki strategi ketahanan pangan. Sementara itu, salah seorang petani Muhammad Amin mengaku khawatir dengan fenomena El Nino akan berdampak terhadap hasil pertaniannya. Petani di Kecamatan Meral ini khawatir apabila terjadi kekeringan akan berdampak pada hasil panen yang tidak maksimal dan mengalami gagal panen, di mana tanaman dapat rusak karena pasokan air yang berkurang dan juga cuaca panas yang sangat ekstrim. Ya, kita gara-garanya panas, hujan panas ini, kadang kekeringan air ini, kadang kurang, menghasilannya agak kurang. Karena disebabkan cuaca panas, hujan. Karena itulah hasilnya kadang-kadang tidak memuaskan untuk bagi pertanian di sini. Nah, biasanya Pak, kalau untuk di kondisi normal itu Pak, panen kita itu berapa banyak sih Pak? Biasanya panen itu mencapai ratusan kilo. Kalau waktu yang di bawah itu pernah kita tanam itu, Bapak cari kita itu sekali panen mencapai 130 kilo sekali panen. Sekali panen ya Pak ya? Ya, 130 kilo. Nah, biasanya Pak kalau mengalami kekeringan itu Pak, kan otomatis hasil panen itu berkurang Pak kan? Ya. Nah, itu biasanya berapa banyak Pak? Sekarang ini tidak mencapai, paling tinggi pun sekali panen 30-20 kilo. Itu pun udah tinggi 30 kilo. Akibat kekeringan itu Pak ya? Keluhan kami di sini mengharapkan bisa adanya bantuan dari pemerintah setempat untuk mengadakan seperti robin solar ataupun selak untuk kita mencari ibarat mengambil air dari bawah, kira-kira dari sumur bawah itu, yang di bawah kan banyak air, sekitar 200 meter pipa selangnya itu, dan mesin robin sekitar 1 buah untuk mencukupi air. Dinas Pangan dan Pertanian Karimun bersama Kodim 0317 Tanjung Balai Karimun bersinergi mengantisipasi jika terjadinya dampak kekeringan yang disebabkan oleh fenomena El Nino. Kadis Pangan dan Pertanian Kabupaten Karimun Sukriyanto Jaya Putra mengatakan, Kabupaten Karimun merupakan salah satu wilayah yang tidak terlalu merasakan dampak fenomena El Nino. Namun pihaknya tetap mengantisipasi sehingga tidak mengganggu ketahanan pangan di Karimun. Adapun antisipasi yang dilakukan yakni dengan melakukan pendekatan dengan masyarakat dan juga memberikan sosialisasi agar masyarakat tidak melakukan pembakaran lahan. Petani juga diminta untuk mengaktifkan embung-embung air yang bertujuan untuk menampung air hujan dan dari sumber air lainnya. Langkah-langkah antisipasi ini itu sudah kami lakukan dari bulan Mei, dan memang kalau kita lihat dari berbagai sumber, dari berbagai pertemuan yang sudah diinisiasi oleh Kementerian Pertanian bahwa dampak El Nino secara umum itu akan berada pada posisi lemah dan berat. Tapi alhamdulillah di kita dampaknya mungkin kami memprediksikan tidak begitu berdampak, karena memang pola hujan kita ini juga pola hujan yang cukup tidak ekstrim. Hanya kemarin kami memprediksikan ada pengaruh yang mungkin lemah. Namun demikian, karena ini El Nino kita tahu bahwa meningkatnya permukaan suhu air laut sudah tentu akan menimbulkan kekeringan. Langkah-langkah di lapangan yang sudah kami lakukan yang pertama, dan petani itu kami sudah mengimbau yang pertama untuk pembukaan lahan tidak digunakan melakukan pembakaran, itu tegas biasanya akan salah. Kemudian setelah ini kami sudah mengimbau agar mengaktifkan embung-embung
bom air untuk menampung air hujan ataupun air sumber air lainnya. Kemudian efisiensi dalam penggunaan air ini penting terus kami sampaikan kepada petani-petani melalui kebun kita di lapangan, sehingga dampak yang mungkin kita antisipasi. Nah, hal yang tidak kalah pentingnya juga adalah kalau kementerian memberisi bahwa dampak ini kan akan juga berdampak terhadap produksi beras. Nah, kita tahu bahwa kita ini kan tidak produksi beras ya, tidak produksi beras. Kalaupun ada berdampak, mungkin pengaruhnya tidak terlalu signifikan lah. Karena memang kami juga sedang berusaha mengedukasi masyarakat untuk melakukan diversifikasi pangan. Kan kenyang tidak harus dengan nasi. Kita punya sumber bahan pangan karbohidrat lainnya selain beras, yaitu sagu, ubi, dan jagung. Itu kami sudah sampaikan kepada penyuluh, mohon juga disampaikan kepada masyarakat. Sementara itu, Dandim 0317 Tanjung Balai Karimun, Letkol Infantri Budianto Hamdani dan Manik menekankan sinergitas dengan Pemkab Karimun akan berjalan baik melalui program ketahanan pangan, di mana seluruh Babinsa digerak untuk menjaga ketahanan pangan di masing-masing wilayah kedinasan. Hal ini penting karena ketahanan pangan merupakan suatu program yang sangat bermanfaat untuk mencukupi kebutuhan pokok. Ya, Mbak. Kita sih memiliki suatu prinsip ya, Mbak, bagaimana caranya bahwa Kodim maupun personil yang mengawaki di dalamnya itu bermanfaat bagi masyarakat dan lingkungan sekitarnya. Contohnya salah satunya seperti Sersan Kustiono maupun Koramil, apabila hasil panen itu tidak hanya dijual, namun tetap akan kita bagikan kepada masyarakat sekitarnya, sehingga masyarakat yang ada di sekitarnya merasakan manfaat daripada ketahanan pangan. Dan kita berusaha untuk merangsang masyarakat juga untuk mau terlibat, mau ikut dalam ketahanan pangan, karena kita melihat kondisi saat ini orang yang mulai banyak dari kalangan anak-anak muda ataupun orang-orang yang dewasa juga mulai menghindar daripada usaha atau kegiatan ketahanan pangan ya, Mbak. Mereka lebih fokus pada di luar daripada kegiatan ini, karena memang kegiatan ketahanan pangan ini memang membutuhkan suatu waktu, biaya. Hingga saat ini dampak dari fenomena El Nino belum dirasakan, dan untuk kebutuhan stok pangan di Kabupaten Karimun tercukupi. Meskipun stok yang didatangkan dari luar daerah tercukupi, namun petani lokal juga menjadi salah satu sektor pendukung dalam pemenuhan kebutuhan stok bahan pangan di Karimun. Dari Karimun, Kepulauan Riau, Putri Permatasari, TVRI melaporkan. Beralih ke